Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita baca doa dulu. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Sebelum memasuki pelajaran hari ini, Ibu mau absen dulu. Nama yang Ibu panggil bisa angkat tangan atau bilang hadirah ya. Aira, Aina, Alia, Alicia. Oke, berangkat semua ya. Baiklah, hari ini materi pembahasan kita tentang iman kepada hari akhir. Yang sebelumnya kita membahas tentang rukun iman ya. Rukun iman ada berapa? Ada yang tahu? Ya, Aisyah. Benar, 6. Dan apa saja? Aira. Ya, rukun iman itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul, kemudian iman kepada hari akhir, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Nah, hari ini kita membahas rukun iman yang kelima ya, hari akhir. Karena kan sebelumnya kita sudah membahas rukun iman kepada Allah, malaikat, dan lain sebagainya. Nah, pengertian rukun iman hari akhir itu, hari akhir artinya hari kiamat, yang berarti hari kebangkitan. Pada hari kebangkitan ini semua manusia yang telah meninggal dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya selama hidup di dunia. Beriman kepada hari kiamat merupakan unsur pokok keimanan. Tanpa beriman kepada hari kiamat, iman seseorang tidak akan diterima. Oleh karena itu, keimanan kepada hari kiamat sama halnya penting dengan iman kepada Allah dan rukun iman yang lainnya. Nah, hari kiamat itu ada dua, kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro itu kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan setiap makhluk, karena setiap makhluk pastinya akan menemui kematian dan tidak mungkin abadi. Dan setelah mati, maka ruh manusia akan berada di alam barzah hingga datangnya kiamat kubro. Di alam barzah, ruh setiap manusia menyaksikan gambaran perbuatan di dunia serta balasannya kelak di akhirat. Jika mereka banyak melakukan kemaksiatan di dunia, maka siksaan akan mereka dapatkan, seperti misalkan pada Fir'aun yang melakukan kemaksiatan terbesar, yaitu syirik. Selanjutnya, yang kedua, kiamat kubro. Kiamat kubro itu berakhirnya seluruh kehidupan manusia secara serempak, yaitu hari kiamat itu ya. Kematian semua makhluk tersebut bersamaan dengan hancurnya alam semesta. Islam menegaskan kepastian terjadinya kiamat kubro, tetapi tidak dipastikan kapan akan terjadi kiamat kubro tersebut. Nah, tanda-tandanya hari kiamat, tanda-tanda kecilnya ya kiamat sugro. Yang pertama, diutusnya Rasulullah SAW sebagai penutup para nabi dan rasul. Selanjutnya, segala urusan dipegang oleh yang bukan ahlinya. Kemudian, sungai Efrat berubah menjadi emas. Baitul Maqdis dikuasai umat Islam. Selanjutnya, banyak terjadi pembunuhan. Kemudian, perang antara Yahudi dan umat Islam. Banyaknya terjadi fitnah, sedikitnya ilmu agama karena ilmu tersebut telah diangkat. Kemudian merebaknya perzinaan,
Kemudian jumlah kaum wanita lebih banyak dari kaum laki-laki. Nah, terus selanjutnya tanda-tanda kiamat besar. Terbitnya matahari dari arah barat dan terbenamnya di arah timur. Munculnya binatang yang dapat berbicara kepada manusia. Datangnya Al-Mahdi, munculnya Dajjal, hilangnya dan lenyapnya Al-Quran yang berupa tulisan dan yang berupa hafalan dalam hati. Kemudian turunnya Nabi Isa, terpecahnya bulan, munculnya Ya'juj, Ma'juj dan tanda-tanda lainnya. Fase-fase hari kiamat berlangsung dalam beberapa fase atau tahapan, yaitu Yaumul Qiyamah, hari kehancuran alam semesta dan berakhirnya kehidupan makhluk secara serempak. Yaumul Qiyamah ditandai dengan tiupan pertama malaikat Israil, di mana seluruh alam semesta akan saling bertabrakan dan hancur. Itu Yaumul Qiyamah ya. Yang kedua, Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats itu hari kebangkitan manusia dari kuburnya. Hal ini ditandai tiupan trompet kedua oleh malaikat Israfil, di mana ketika manusia dibangkitkan ini, manusia kembali menjadi makhluk yang bernyawa. Saat itu di antara manusia ada yang memiliki wajah yang putih berseri, dikarenakan kebaikan yang ia lakukan semasa hidupnya, dan ada juga manusia yang hitam kelam dikarenakan kesengsaraan di perbuatan kufurnya saat di dunia. Yang ketiga, Yaumul Hasyr, hari berkumpulnya semua manusia di hadapan Allah setelah kebangkitan mereka dari kubur. Semua manusia dikumpulkan secara bersama-sama di satu tempat tanpa ada yang ketinggalan. Tempat tersebut disebut dengan Padang Mahsyar, di mana replikanya seperti pada saat kegiatan wukuf di Padang Arafah ketika pelaksanaan ibadah haji. Yang keempat, Yaumul Hisab, hari perhitungan amal baik dan buruk manusia. Yang kelima, Yaumul Jaza, hari pembalasan bagi setiap manusia atas segala amal perbuatannya di dunia. Bagi mereka yang banyak memiliki amal kebaikan, maka surga adalah tempatnya. Dan sebaliknya, kalau orang tersebut memiliki dosa yang banyak, maka nerakalah tempat terakhir mereka. Surga itu ada 7 tingkatan, dan tingkatan itu apa saja? Yang pertama, Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Kedua, Jannatun Naim. Jannatun Adn, surga yang kekal. Yang ketiga, Jannatun Naim, surga yang berisi kenikmatan. Yang keempat, Jannatul Khuldi, surga yang kekal. Kelima, Jannatul Ma'wa, surga tempat kediaman. Keenam, Darussalam, tempat yang damai. Ketujuh, Darul Qaror, negeri yang kekal. Neraka itu tempat penyiksaan bagi manusia yang membangkang kepada syariat Allah dan mengingkari Rasulullah. Kata neraka diulang-ulang penyebutannya di dalam Al-Quran. Kata neraka ditulis dengan redaksi an-nar yang artinya adalah api. Hal ini dikarenakan neraka identik dengan api ya, dan api juga identik dengan kesakitan atau penyiksaan. Oleh karena itu kondisi di neraka berbeda jauh dengan kondisi dan suasana di surga. Dan seperti surga, neraka juga ada tingkat-tingkatannya. Apa saja? Yang pertama, Hawiyah, artinya api yang sangat panas. Neraka ini diperuntukkan bagi mereka yang ketika di dunia mencampurkan kebajikan dengan keburukan. Yang kedua, neraka Jahim. Neraka Jahim artinya adalah api yang menghanguskan. Neraka ini disiapkan untuk manusia yang ketika di dunia mengingkari hari kebangkitan serta mengingkari adanya azab di hari kiamat. Yang ketiga, Sakar, artinya yang menghanguskan kulit manusia.
Neraka ini untuk manusia yang ketika di dunia menyombongkan diri atas segala karunia yang telah Allah berikan kepadanya. Yang keempat, laza, artinya api yang bergejolak. Neraka ini untuk mereka yang saat di dunia enggan bersedekah dan enggan untuk berzakat. Yang kelima, hutomah, api yang dinyalakan dan sampai membakar di hati. Neraka ini disiapkan bagi mereka yang suka mengumpat dan menggugah. Keenam, syair, artinya api yang menyala-nyala. Neraka ini untuk orang-orang kufur yang mengikuti petunjuk syaitan. Ketujuh, wail, kecelakaan, untuk neraka untuk manusia yang di masa hidupnya bekerja sebagai pengusaha atau pedagang yang licik dan curang saat berdagang. 8. Jahanam, neraka yang paling berat, dan dalam siksaannya maka yang ditempatkan di neraka ini adalah mereka yang mengingkari dan mendustakan Allah. Jenis-jenis hukuman dan siksaan di neraka yaitu leher mereka dipasangi belenggu rantai, lalu mereka diseret ke dalam air tang yang sangat panas. Kedua, diseret ke tengah-tengah neraka dan di atas kepalanya dituangkan air yang sangat panas. Selanjutnya, dipakaikan pakaian dari api neraca, lalu disiramkan air yang mendidih. Fungsi iman kepada hari kiamat yaitu menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah, lebih taat kepada Allah dan Rasul-Nya, senantiasa hidup dengan hati-hati, waspada dan selalu memohon ampunan kepada Allah, memberi motivasi untuk beramal dan beribadah. Selanjutnya, selalu menghiasi diri dengan zikir kepada Allah, membenci perbuatan maksiat, menjauhi perbuatan maksiat, memperbanyak ibadah, dan masih banyak lagi fungsi iman kepada hari akhir ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada, semua paham? Oke. Hanya ibu mau tanya tentang materi hari ini. Apa itu surga Firdaus? Ya, iya. Ya, surga Firdaus adalah surga yang paling utama, urutan pertama dari surga-surga sebelumnya ya. Dan sebelumnya untuk mengakhiri materi hari ini, Ibu mau memberi tugas. Silakan buka LKS kalian halaman 39. Ya, ROM 1 dan ROM 2 itu dikerjakan dan besok dikumpulkan. Ya, ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, untuk mengakhiri. Oke, Ibu tutup materi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat dan tentunya kita bisa bertemu minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.